Halo semuanya, selamat datang di Kasus dan kali ini aku mau ngajak kalian bahas sesuatu yang mungkin agak beda. Bukan cuma soal horor hantu-hantuan biasa, tapi ini tuh soal tempat yang menurutku salah satu paling serem di Jawa Barat, yaitu ngomongin tentang Gunung Halimun. Oh ya, di sini aku disclaimer dulu, maaf kalau misalkan nanti aku agak ada jeda waktu ngomong atau mungkin lagi nggak banyak editan gitu ya. Emang sengaja aku bikin apa adanya aja. Tapi ya nggak apa adanya banget. Ya gitulah pokok. Jujur aja pas aku riset soal ini, aku sempat mikir dua kali karena tempat ini tuh kayak punya dua wajah. Dari luar kelihatan cantik banget, ijo, asri, adem. Tapi ternyata banyak cerita mengerikan dari gunung ini. Jadi ya, ada satu titik yang disebut Lembah Maut. Dengar namanya aja mungkin kalian udah nggak enak kan ya. Ada cerita lama yang mungkin kalian juga pernah dengar selentingan soal satu kompi tentara yang tiba-tiba diambil gitu aja sama gunung ini. Mereka itu nggak hilang, jasadnya ada, tapi cara mereka meninggal itu yang bikin sedikit agak merinding sih. Mungkin biar nggak lama-lama, siapin kopi kalian, matiin lampu kalau perlu, kita bedah pelan-pelan. Sebelumnya, coba kalian bayangin ya, ini itu ada di masa perjuangan, ada sekitar seratusan orang, satu kompi tentara yang lagi gerilya itu masuk ke pedalaman Gunung Halimun. Kalian tahu sendiri kan, hutan sana itu kabutnya bukan main, jadi pada saat malam hari otomatis ya makin gelap. Saat itu, mereka tuh mutusin buat istirahat di sebuah lembah. Mereka bikin api unggun, mungkin ada yang lagi ngerokok juga, ada yang lagi bersandar di pohon sambil pegang senjata, dan sampai sini mungkin normal dan biasa aja. Singkatnya, berbulan-bulan kemudian, ada pasukan tim penyelamat yang sedang mencari teman-temannya. Dan saat tim itu sampai di sebuah lembah, mereka tuh nemuin pemandangan yang nggak masuk akal. Semua prajurit itu masih di posisinya masing-masing. Ada yang lagi duduk tegak, ada yang lagi tidur nyenyak, dan gak ada bekas peluru di baju mereka. Gak ada tanda-tanda mereka habis berantem sama macan atau apapun. Dan dugaan kalian benar. Mayat-mayat itu adalah kompi tentara yang lagi gerilya tadi. Mereka tuh mati dalam keadaan damai, tapi keadaannya cukup menyeramkan. Pertanyaannya ya, gimana cara 100 orang mati barengan di posisi santai yang kayak gitulah ya? Nggak mungkin juga kalau misalkan mereka janjian kan. Nah, sekarang mungkin aku ajak kalian mikir sedikit pakai logika sebentar. Aku di sini bukan orang yang dikit-dikit bilang bahwa ini adalah ulah jin atau setan atau apapun lah ya. Meskipun ya mungkin bisa jadi. Tapi usut punya usut, ternyata Gunung Halimun ini tuh alamnya memang punya senjata rahasia. Dari beberapa sumber yang aku baca secara geologi, daerah ini tuh ternyata penuh dengan rekahan tanah yang bisa ngeluarin gas MOFET atau CO2. Gampangannya ya mungkin gas MOFET ini tuh kayak danau tak kasat mata. Karena sifatnya itu lebih berat dari udara, jadi dia itu bakal menggenang di lembah-lembah Gunung Halimun yang cekung dan juga ada di dasarnya. Nah, dari sini tuh aku menduga para tentara itu tidur di lembah yang cekung itu atau di dasar lembahnya itu. Mereka sebenarnya lagi tenggelam dalam lautan karbon dioksida tanpa mereka sadari. Jadi pas mereka lagi tidur pulas, gas itu merayap naik gantiin oksigen yang membuat mereka nggak ngerasa sesak atau tercekik. Tapi perlahan-lahan kesadaran mereka itu akan hilang hingga akhirnya mereka meninggal dalam kondisi tetap terlihat seperti orang yang lagi tidur nyenyak. Mungkin dari kalian ada yang lebih paham soal gas ini, atau aku ada yang salah dalam menyampaikan analoginya. Silakan kalian koreksi di komentar ya. Kalau aku cerita soal ini ya, aku jadi inget dengan kasus-kasus pesawat-pesawat yang jatuh di sini juga, Rek. Kalau misalnya kalian ingat itu ada Sukhoi tahun 2012, titik jatuhnya itu nggak jauh dari area-area ini. Karena ya lagi-lagi anomali magnetiknya itu gede banget. Kompas bisa gila di sana, jadi kalau misalkan pilot aja bingung, apalagi kalau misalkan manusia yang cuma jalan kaki di dalam hutan selebat itu. Nah, sekarang aku coba geser sedikit ya. Mungkin beda lagi kalau misalkan kita itu tanya ke orang-orang tua di sekitaran sana. Jawabannya mungkin bakal beda banget. Buat mereka Gunung Halimun itu bukan cuma gunung. Gunung itu adalah tirai. Kalian mungkin pernah mendengar tentang legenda Prabu Siliwangi yang katanya ngayang atau menghilang ke dunia lain. Dan Gunung Halimun ini dipercaya jadi gerbangnya. Makanya namanya Halimun alias kabut, dan menurut kepercayaan segelintir orang-orang itu, hal itulah yang menjadi pelindung biar orang luar itu nggak sembarangan masuk ke istana mereka. Kalau dari sisi cerita segelintir orang tua dulu, banyak yang bilang kalau misalkan kompi tentara itu nggak sengaja melanggar aturan yang nggak tertulis. Mereka tuh masuk ke wilayah yang harusnya steril. Jadi ya mungkin mereka ditidurkan selamanya biar nggak ganggu penunggu yang ada di sana.
Bahkan ada juga ya cerita dari para pendaki yang sampai sekarang itu masih suka mendengar suara langkah kaki barisan tentara malam-malam. Padahal yang nggak ada siapa-siapa. Kalau misalkan aku simpulkan dari cerita ini ya, intinya sih itu mau gas alam, mau itu magnet bumi, atau emang karena penghuni sana lagi nggak pengen diganggu aja. Satu hal yang pasti yang harus kita ingat, Gunung Halimun dan gunung-gunung lainnya adalah tempat yang harus kita hormati dan kita jaga. Aku percaya sih bahwa alam itu punya cara yang misterius buat ngelindungin dirinya. Aku pribadi juga ngerasa kalau misalkan ada beberapa rahasia di dunia ini yang memang nggak perlu kita bongkar sampai tuntas, biar dia tetap jadi misteri dan indah dengan cerita-cerita uniknya. Tapi semuanya aku kembalikan ke kalian ya, gimana menurut kalian? Kalian tim yang percaya ini murni fenomena alam gas beracun, atau kalian ngerasa ada campur tangan dunia sebelah? Coba kasih tahu aku di kolom komentar. Aku pengen tahu pendapat kalian yang biasanya suka mikir kritis-kritis ya. Dan buat kalian yang ada rencana mau mendaki ke sana, saranku jaga mulut, jaga sikap, dan jangan pernah bisa dari rombongan. Tetap waspada dan hati-hati aja sih. Mungkin itu aja. Terima kasih.